Selamat datang di podcast Danang Baskoro Psikolog. Dalam podcast ini kita akan membahas tentang berbagai macam topik tentang psikologi, tentang bagaimana membentuk habit dan bagaimana kita menggunakan kekuatan pikiran untuk mencapai kesuksesan kita. Kita juga akan membahas tentang pola asuh. Kita akan membahas tentang bagaimana melakukan self healing dan kita membahas tentang bagaimana kita memperbaiki hubungan dengan orang-orang di sekitar kita. Intinya dalam podcast ini kita akan membahas tentang topik-topik psikologi. Pada sesi kali ini saya ditemani oleh Bu Ayu. Halo Bu Ayu. Halo, selamat siang. Oke, kita akan membahas tentang tema-tema yang menarik ya Bu Ayu. Tapi ini kita menjawab tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh teman-teman ya. Jadi ada banyak pertanyaan yang akan kita jawab ya. Beberapa pertanyaan terkait dengan pernikahan, terkait tentang self healing ya Bu ya. Terkait tentang depresi dan sebagainya. Sebelumnya apa kabar Bu Ayu? Alhamdulillah baik Pak Danang. Baik ya. Konsultannya rame ya? Alhamdulillah rame. Setiap hari ya? Setiap hari. Ya? Betul. Oke, saya dan Bu Ayu ini ada di Brilliant Psikologi, jadi kita melayani konsultasi terkait dengan psikologi, baik itu di perusahaan, seperti assessment center, psikotes, ya, training, dan sebagainya. Jadi tiap hari kita melayani teman-teman di perusahaan dan juga perseorangan. Begitu ya Bu Ayu? Bu Ayu ini sibuk sekali ya? Banget. Banget ya? Mudah-mudahan di sela-sela kesibukan ini tetap bisa menyempatkan diri untuk kita sharing, ngobrol sama teman-teman semua di rumah. Ya, siap. Oke. Baik Bu Ayu, kita akan membacakan pertanyaan yang pertama ya Bu ya. Silakan. Ya betul. Jadi ini sudah banyak sekali nih Pak Danang yang masuk. Kita jawab dulu ini yang pertama. Nah, bagaimana menjalin hubungan yang baik dengan anak dengan kondisi orang tua tunggal? Nih, orang tua tunggal ya. Betul. Jadi apa yang harus dilakukan untuk mengasuh anak ini? Ya, banyak dialami oleh orang tua di zaman sekarang ini, orang tua tunggal. Jadi mereka bercerai, entah itu bercerai karena memang memutuskan untuk berpisah atau memang bercerai karena ditinggal meninggal ya. Ya, betul. Jadi banyak orang tua tunggal yang mengasuh anaknya. Nah, memang kebanyakan anak-anak yang di bawah umur yang mereka bercerai ya orang tuanya, biasanya diasuh oleh ibu nih, Bu Ayu. Jadi diasuh oleh ibu dan banyak penelitian yang menyatakan bahwa ibu yang single parent ini rentan sekali mengalami stres. Gitu. Karena kita tahu ya, seorang ibu itu kan selain juga ada peran untuk bekerja, kalau misalkan single parent misalkan ya, lalu peran untuk menafkahi dari keluarga, dan juga yang paling penting mengasuh anak. Dan kita tahu ya, Anda juga seorang ibu rumah tangga, saya juga bapak rumah tangga yang selalu intens dengan istri saya, jadi sudah paham bagaimana kerasnya, bagaimana susahnya seorang ibu itu mendidik anaknya gitu ya. Jadi stresor itu akan banyak sekali dihadapi oleh seorang single parent. Nah, kalau ada suami itu akan lebih terbantu kalau misalkan suaminya mau incas di situ ya, mau bareng-bareng. Tapi kalau dia sendiri ya single parent ini akan menjadi suatu hal yang sangat berat sekali karena ada banyak hal yang itu tidak cuma finansial tapi secara emosional ya itu menguras banget kan untuk anak begitu. Sebagai peran kan dia double ya Pak. Sebagai peran dia pasti double ya. Sebagai peran dia pasti double. Dan ini akan membuat putaran yang terus-menerus tanpa henti. Jadi mulai pagi terus-menerus sampai tidur, nanti pagi balik lagi tanpa jeda gitu. Kalau nggak ada orang yang memberikan support, dukungan dan mungkin bisa menyenangkan hatinya begitu ya, berbagi keluh kesah bersama begitu, itu akan membuat orang ini ya single parent ini akan terasa berat untuk menghadapi itu. Sehingga yang pertama yang harus dilakukan adalah social support, Bu Ayu. Jadi siapa orang-orang yang bisa memberikan support bagi dirinya, bisa kakek nenek dari si anak ini atau bapak ibunya, bisa juga dari saudara-saudaranya, atau bisa juga kalau misalkan punya uang lebih bisa menyewa pembantu misalkan, menyewa babysitter misalkan, itu juga bisa meringankan gitu. Tapi kalau tidak pun ya harus putar otak, nih bagaimana caranya. Nah kalau memang terpaksa harus bekerja, ya itu juga perlu dilakukan. Dan anak ini nanti dititipkan siapa? Itu perlu dipikirkan. Sehingga di sini yang penting juga Bu Ayu, selain social support kita harus memikirkan itu, yang berikutnya adalah bagaimana kita menjalin hubungan baik. Jangan sampai kita hanya butuhnya saja waktu kita meminta pertolongan mereka, tapi sebelum-sebelumnya kita tidak menjalin hubungan baik. Tidak hanya menjalin hubungan baik, tapi menjalin kedekatan. Jadi bagaimana kita dekat dengan mereka, sehingga ketika kita meminta tolong, ya itu kita punya
kita diperhatikan gitu. Yang ketiga adalah belajar bagaimana mengendalikan emosi dan pikiran, ya, belajar caranya self healing, dan me time ini jadi sangat penting. Meskipun kayaknya nggak terlalu ngefek untuk kehidupan kita secara keseluruhan, tapi misalkan kita setelah sholat lalu berdoa beberapa waktu, lalu kita juga melakukan me time, ya mungkin kita sendiri dulu dan sebagainya yang menyenangkan hati kita, itu menjadi sangat penting untuk meregulasi emosi kita. Jadi kira-kira begitu. Tidak mudah, tetapi selalu ada cara untuk membuat kita bisa tetap kuat bertahan. Nah, kira-kira begitu. Ya mungkin dia juga bisa sharing-sharing mungkin ya ke temannya, mengeluarkan keluh kesah. Jadi seolah-olah bukan cuma dia aja nih, tapi dia bisa mendapatkan ini ya, kasarnya sudut pandang dari yang lain gitu. Jadi dia nggak merasa aduh hidupnya dia jadi yang paling berat gitu, padahal kan dia juga bisa melihat orang lain mungkin punya permasalahan yang berbeda-beda gitu ya. Betul sekali. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya nih Pak Danang. Saat ini saya di fase cemas gitu ya. Jadi saya sudah banyak mempraktekkan mendengarkan audioterapi, hipnoterapi, kemudian saya juga rajin melakukan self talk dan juga melakukan afirmasi diri, tapi sepertinya semakin overthinking nih. Nah, kalau karena menurut dia itu dia nggak ada perubahan dalam hidupnya, jadi gitu-gitu aja nih seperti itu. Kemudian saya sadar akan kecemasan ini, tapi sulit untuk menghilangkan. Pertanyaannya, apakah ada batasan Pak Danang berapa kali saya bisa mendengarkan audio hipnoterapi dalam satu hari? Apakah saya ini overdosis atau yang belum bisa secara maksimal mengusir perasaan-perasaan yang negatif ini? Oke. Menarik ya. Jadi self hipnosis kita lakukan untuk membatasi pengaruh-pengaruh lingkungan yang negatif ke dalam diri kita, kan begitu. Jadi kita semakin bisa mengontrol diri kita karena kita masuk ke dalam inner mind kita belajar mengelola di situ, kita memperkuat otot vagus kita untuk membuat tubuh kita itu bisa terkendali, kan begitu ya Bu Adi ya. Poinnya di situ sebenarnya, bagaimana kita bisa switching dari mode survive atau kita berada di autonomic nervous system simpatetik gitu, kita switching ke parasimpatetik. Kita lebih relax, kita lebih social engagement, kita lebih mindfulness, kita lebih joy dan sebagainya. Sebenarnya idenya itu, bukan kita akhirnya menggantungkan pada audioterapi atau self hypnosis sebagai penyembuh. No, bukan itu. Bagaimana Anda menjalankan kehidupan secara benar itu yang lebih penting. Jadi kalau misalkan kita nih pingin kita bisa bersosial dengan baik dan kita sekarang lagi anxiety gitu. Bukan hanya menyembuhkan anxiety-nya, Wahyu, tetapi bagaimana Anda belajar sosial secara baik. Biasanya orang-orang yang mengalami kecemasan ketika dia bergaul, kemampuan sosialnya kurang. Bagaimana dia berempati sama orang, bagaimana dia melakukan sikap-sikap yang tepat sehingga orang itu nyaman, bagaimana dia memulai pembicaraan dan sebagainya, itu biasanya kurang dipunyai, sehingga kemampuan sosialnya memang kurang, dan ketika dia sosial pasti ada konsekuensi yang kurang tepat sesuai dengan ekspektasinya dari orang lain. Dan celakanya kalau kita sudah melabel diri kita adalah orang yang dengan anxiety atau fobia sosial, maka kita akan blaming di fobia sosial atau anxiety itu untuk tidak belajar tentang bagaimana caranya melakukan sosial yang baik, kan begitu. Karena melakukan kemampuan sosial atau meningkatkan kemampuan sosial itu perlu latihan dan itu perlu kerajinan gitu. Jadi kita tuh perlu rajin, perlu benar-benar intens untuk melakukan itu, dan tidak banyak orang yang bisa melakukan itu. Jadi overdosis atau enggak, bukan itu masalahnya, tetapi apakah Anda mengaplikasikan apa yang sudah Anda tanamkan dalam diri Anda, diaktualkan dalam bentuk perilaku. Karena ya itu tadi, kembali lagi, pada akhirnya kita akan menjalani kehidupan yang benar sehingga kita menjadi sembuh. Kalau kita hanya di bayangan aja yang benar, nggak akan bisa sembuh. Tapi bagaimana kita mengaktualkan apa yang sudah kita tahu dan kita inginkan sebagai orang dengan kehidupan yang benar, sosialnya, pekerjaannya, sikap-sikapnya terhadap lingkungan, aktivitas sehari-hari, kita bermakna atau enggak bagi kehidupan dan sebagainya. Kalau itu enggak kita jalankan, ya sama juga kita makin menyiksa diri. Kita udah tahu apa yang harus kita lakukan, tapi kita nggak melakukan. Tapi nggak melakukan. Kan begitu kan? Iya, betul. Okay.
Jadi jawaban saya adalah bukan di dosisnya, tapi dosis actionnya yang harus ditambah. Iya, percuma ya dia setiap hari mendengarkan tapi tidak mau melakukan, tidak bisa menerapkan, gitu kan ya. Betul. Oke, baik. Oke, pertanyaan berikutnya nih, suami terlalu mengagungkan dirinya nih, jadi menganggap orang lain itu lebih rendah. Nah, terus suka bercerita keberhasilannya berulang-ulang, jadi menceritakan terus. Nah, kemudian kedua anak kami ini muak dengan cerita yang terus-terusan disampaikan oleh papanya ya. Nah, terus papanya ini juga suka merendahkan anak-anak, gitu. Betul. Nah, sampai anak-anaknya ini pengen kabur dari rumah karena sudah nggak betah. Nah, terus sebagai ibu atau mama, apa yang harus dia lakukan nih Pak Danang untuk menghadapi situasi di dalam rumah seperti itu ya, kayak gitu? Ya perlu mempertemukan ya antara yang melakukan dengan yang komplain, gitu ya. Masalah itu akan jadi masalah kalau ada yang mempermasalahkan. Benar nggak? Iya, betul. Masalah itu akan jadi masalah kalau ada yang mempermasalahkan. Kalau tidak ada yang mempermasalahkan, maka itu bukan masalah. Gitu. Dan tidak perlu penyelesaian masalah pada akhirnya. Jadi ya siapa yang mengeluhkan itu dan siapa yang membuat mereka mengeluhkan. Berarti harus ditemukan antara bapak dan anaknya. Ya, lalu difasilitasi untuk ngobrol. Sebenarnya apa sih yang dikeluhkan? Dan maksud bapak untuk seperti itu apa kan gitu. Ada orang-orang yang memang kategorinya adalah narsisistik ya. Narsisistik ini adalah orang yang terlalu melihat dirinya itu penting dan dia segimanapun caranya akan membuat orang lain itu lebih rendah dari dirinya gitu. Dengan cara merendahkan, dengan cara mengejek dan sebagainya. Setelah itu dia akan yakin bahwa dirinya ini hebat gitu. Nah, ini ada waham kebesaran biasanya di situ. Nah, ini sebenarnya adalah mekanisme pertahanan diri dari seorang untuk insecurity-nya. Dia sebenarnya nggak aman, nggak nyaman dengan dirinya sendiri. Dia nggak percaya bahwa dirinya hebat, sehingga dia perlu menciptakan kata-kata ya untuk merendahkan orang lain juga, sehingga dia yakin bahwa dirinya itu lebih hebat dari orang lain. Ini sebenarnya adalah waham atau delusinya dia. Keyakinan yang semu sebenarnya. Nah, orang-orang seperti ini biasanya juga dididik oleh orang tua yang terlalu membesar-besarkan prestasi anaknya. Meskipun dia sebenarnya nggak terlalu begitunya gitu ya. Anakku ini hebat dan sebagainya. Terlalu mengagungkan. Mengagungkan dari kecil gitu. Sehingga anak terbiasa mekanisme copingnya seperti itu. Untuk menghadapi orang lain, dia percaya diri dengan membesar-besarkan dirinya, atau ada satu atau dua hal yang dia punya yang itu sebenarnya nggak terlalu gede-gede banget, tapi dia besar-besarkan. Atau dia juga membangga-banggakan keluarganya, dia punya kenalan siapa. Itu ciri khas tuh. Jadi dia punya kenalan, oh aku punya kenalan ini ya, dia pejabat, ya, mau ceritain itu terus. Untuk apa? Membuat orang itu kagum dan merasa lebih kecil daripada dia. Nah, dari situ dia senang, dia secure, aman. Nah, kalau nggak begitu dia nggak aman. Jadi kalau dia nggak lebih tinggi di tangga sosial dari lingkungannya, dia akan merasa nggak aman. Biasanya orang-orang seperti ini inferior, gitu. Inferior sebenarnya dari hati kecilnya, tapi dia ubah itu menjadi superior kompleks. Jadi kayaknya itu superior, tapi sebenarnya ada perasaan yang tidak berdaya di situ, perasaan tidak berharga. Jadi solusinya apa? Temukan. Kalau nggak bisa temukan, pakai orang ketiga, psikolog, konselor, ustadz, pastor, siapapun yang bisa didengar oleh ayahnya. Kira-kira begitu ya, Wahyu. Iya, padahal komunikasi itu sangat penting ya. Soalnya kan mungkin aja papanya nggak tahu kalau anaknya mengeluhkan kondisi seperti itu ya, karena nggak tersampaikan. Nggak tersampaikan. Beda kita sama hewan satu, komunikasi. Kalau kita nggak komunikasi, bedanya apa sama hewan? Iya, betul. Gitu. Jadi memang kunci utama adalah komunikasi, apalagi dalam keluarga ya. Iya. Betul. Oke. Kita pertanyaan berikutnya nih, karena banyak sekali nih ya. Pak Danang, bagaimana cara kita bisa move on dari masa lalu ke masa depan? Move on ini. Bagaimana caranya kita bisa move on dari masa lalu ke masa depan? Move on. Iya ya, kalau dia diem aja ya, mau cuma bilang aja move on, tapi kalau nggak melakukan apa-apa ya sama aja. Move on. Nah, apa maksudnya? Kita harus perjelas definisi dari move on. Move on itu berarti kan melihat ke depan
dan bergerak untuk menuju ke depan. Nah, kita nggak bisa bergerak ke depan kalau kita nggak punya rencana, kan begitu. Jadi banyak orang itu yang sebenarnya tidak hidup dalam rencananya. Banyak orang itu yang menjalani rencana orang lain atau dia menjalani yang dia tidak mengerti itu sedang menjalani apa, nggak tahu dia. Makanya sehari-hari dia bosen. Ini nanti mau ngapain ya? Besok mau ngapain ya? Minggu lagi mau ngapain ya? Nggak ngerti, pandangannya gelap. Akhirnya depresi kan gitu. Jadi kalau Anda mau move on, Anda sudah menentukan goals. Apa nanti ke depan yang ingin Anda capai? Harus ada tujuan ya, tujuan dari hidupnya dia mau apa nih? Mau apa nih? Beberapa orang meremehkan hal itu. Ya, kita mengalir aja. Kita santai-santai aja. Padahal di dalam agama kita juga nggak begitu. Kita harus punya goal kan. Bahkan kalau besok kiamat pun kita juga harus punya rencana kita mau ngapain. Kan gitu. Jadi kan sudah dijelaskan ya, kalau ada orang tua yang besok mau kiamat pun dia tetap menanam biji kurma gitu. Berarti kan optimisme, nilai-nilai optimisme itu tidak dinilai hanya sebatas nanti mau dia dapat apa, tetapi itu penting bagi kita sebagai manusia kan gitu. Rencana-rencana yang akan kita buat itu selalu tergantung pada goals kita. Kalau kita di dunia ini nggak punya goals, kalau Anda tidak menentukan goal sendiri, maka ya bagaimana Anda buat rencana? Kalau Anda tidak punya rencana, bagaimana Anda mau menjalani rencana itu? Betul. Gitu kan? Jadi rencana itu menjadi sangat penting. Nah, pertanyaannya adalah rencana ini ditemukan, goal ini ditemukan atau diciptakan kan begitu? Aku belum menemukan nih nanti mimpiku apa. Aku belum menentukan nih cita-citaku apa. Ya memang cita-cita itu nggak ditemukan, tapi kita yang buat. Nah, kalau kita sudah menjalani kehidupan di dalam rencana kita, maka itu yang kita sebut dengan move on meskipun kita belum sampai, Bu Ayu. Belum sampai. Oh, oke. Yang penting kita sudah punya goal atau target atau tujuan itu sudah sudah bisa move on sebenarnya meskipun nanti tinggal disusun langkah-langkah. Kita sedang mencapai tujuan kita. Itu yang namanya move on. Karena kita bergerak maju kan. Iya, betul. Nah, bergerak maju dari mana kalau kita nggak punya arah? Nggak punya arah, kan begitu. Dari situ maka energi ini mengalir. Kalau energi ini mengalir, maka kita akan flow dengan kehidupan. Gangguan jiwa, sakit, fisik, itu kan karena energi yang nggak ngalir. Darah tersumbat. Energi nggak ngalir, kita nggak mencintai, kita nggak memberi, kita nggak bergerak, kita nggak berjalan. Maka kita akan mengalami sakit psikis. Gitu. Oke, kan kebanyakan gini, mereka berpikir kalau sudah ada rasa ketakutan dulu nih, takut gagal, nanti takut ini nggak bisa, padahal belum mencoba. Nah, untuk menghilangkan pikiran-pikiran yang negatif, maksudnya biar kita itu selalu berpikiran positif itu yang harus kita lakukan apa, Pak Danang? Supaya kita tuh nggak ragu, misalnya kita udah punya target, sudah ada rencana-rencana, tapi kita nggak berani melangkah nih. Ya. Setiap hari kita memang melawan keraguan kita. Setiap hari kita memang melawan iri, dengki, hasut kita. Kita benci sama orang lain, kita tahan. Kita setiap hari begitu. Sampai rasa itu benar-benar mengecil dan hilang. Tapi selama rasa itu belum ada, ya tiap hari kita memang melawan, setiap saat bahkan. Setiap saat kan kita iri sama orang lain yang lebih sukses dari kita. Setiap saat kan kita kesel sama keluarga kita yang bikin ulah. Setiap saat kita pingin nempeleng tetangga kita yang suaranya ngomong gitu kan. Iya enggak? Tapi kita melawan dan kita ngadem-ngademkan diri, akhirnya apa? Kita berlatih untuk menjadi seorang yang memiliki state of mind yang baik, kan begitu. Nah, jadi sampai kapan kita melawan rasa takut dan rasa khawatir terus-terusan sampai benar-benar perasaan itu sudah tidak mengganggu kita lagi karena kita kemampuannya ngeremnya lebih gede. Yang lebih penting bukan perasaan itu, karena perasaan itu akan selalu ada. Dan mungkin akan menghilang, mungkin. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana Anda melakukan apa yang harus Anda lakukan. Jadi kalau memang mau move on, ya move on aja. Kalau mau mencapai sesuatu, mencapai aja. Perasaan takut dan sebagainya itu, ya Anda rasakan, tapi nggak usah terlalu fokus di situ. Karena ketika Anda fokus di situ, maka perasaan itu akan menguasai Anda. Tambah semakin down ya. Iya, karena nggak mungkin kita itu nggak punya rasa takut. Berarti kita psikopat. Iya, betul. Kan begitu. Tapi bagaimana agar otot kendali kita itu lebih kuat daripada rasa takut itu. Keinginan untuk berhasil itu lebih kuat daripada bisikan-bisikan yang pesimis tadi. Kan begitu. Iya, berarti kembali ke kita. Nanti soalnya kalau kita sudah mencapai itu, kita punya rekam jejak bahwa, oh kemarin aku sudah
bisa mencapai itu, berarti aku nanti bisa lagi dong. Itu yang dinamakan dengan self efficacy, perasaan mampu, gitu. Nah, bagaimana kita bisa yakin sama diri kita sendiri kalau kita nggak punya pengalaman? Nah, sedangkan pengalaman butuh action. Nah, terus alasan mau action ada rasa takut. Nah, kan bulat aja dari situ. Jadi nggak usah banyakkan blaming, nggak usah banyakkan alasan. Hajar aja wes. Iya. Gitu ya. Enak kalau ngomong, kalau ngelakuin susah. Ya, susah kan bagi Anda, bagi orang lain enggak tuh. Kalau orang lain bisa kan kenapa kita nggak bisa ya? Kalau orang lain bisa, kenapa kita harus bisa gitu? Oke, next. Pertanyaan. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Ini agak panjang ini, masalah jodoh. Jadi dia itu mamanya itu mau menjodohkan dia harus sama laki-laki yang punya pekerjaan PNS, gitu. Tapi sebenarnya dia melihat orang tuanya ini hubungannya ini kurang harmonis. Gitu. Kemudian dia punya pikiran, nah apakah pilihan mamaku ini sudah yang terbaik? Padahal dia melihat hubungan mama sama papanya aja nggak baik nih, kurang harmonis gitu. Jadi dia bingung ya, atau dia memiliki kecemasan apakah memang pilihan mamaku yang terbaik dan apakah harus PNS seperti itu? Pertanyaannya. Ya, kalau ada jodoh, orang tua ngasih jodoh, orang tua menyarankan untuk kita berpasangan kepada seseorang dan orang itu baik, rupawan, uangnya banyak, soleh. Gitu. Idaman banget. Kenapa enggak kan gitu ya? Masalahnya adalah kalau orang tua hanya nuntut. Sedangkan kita cari yang seperti itu susah. Ya kan begitu. Itu kan tuntutan. Jadi banyak orang tua itu yang sebenarnya memproyeksikan kekhawatiran atau penyesalan di masa lalunya ke anaknya. Dan itu nggak terlalu tepat ketika dipaksakan. Kalau hanya diproyeksikan dengan kata-kata sih oke, tapi kalau dipaksakan tidak ekologis, itu sesuatu yang sangat menyiksa bagi anak. Nah, anak kadang-kadang bingung dengan kriteria orang tua. Dia menuntut A, B, C, D tapi nggak mau nyariin. Harus PNS, ya. Harus ganteng, harus soleh, gitu kan. Harusnya aja, mana orangnya, gitu kan. Jadi Anda boleh ngomong sama orang tua, cariin dong, tapi yang sesuai dengan kriteria persis loh. Gitu. Nah, ini nyari kan nggak mudah ya. Iya, betul. Nyari kan nggak mudah. Jadi menurut saya kembali lagi ke kita, ya, apakah kita harus berkutat pada masalah itu, ataukah kita mau ya cari jodoh aja. Kalau kita blaming kepada harapan orang tua yang sebenarnya itu masih bisa dinego, masih bisa dibicarakan, maka kita fokus pada masalah, dan hukumnya adalah ketika kita fokus pada masalah itu semakin besar. Semakin besar, iya, karena nggak cari solusinya. Nggak cari solusinya, dan kita akan tetap seperti itu. Jadi intinya, kita itu nggak akan berubah, kehidupan kita itu nggak akan berubah kalau kitanya nggak berubah. Bagaimana kita berubah kalau kita blaming sama orang? Nah, ini tidak menyalahkan siapapun, tetapi ini logikanya. Kalau Anda fokus pada bagaimana harapan orang tua masalahnya ini, maka masalah itu nggak akan selesai. Tapi fokus pada kualitas pribadi. Sudah bagaimanakah aku? Dan usahaku untuk mencari jodohnya seperti apa? Nah, kalau kita mencari dan kita mengubah diri dan kita atraktif untuk beberapa orang yang kualitasnya baik, kalau memang orang itu baik, masa sih orang tua nggak mau? Jangan-jangan kita masih fokus pada masalah daripada solusinya, Bu Ayu. Oke, berarti kan balik lagi ya, kembali ke diri kita sendiri ya. Maksudnya kita mau usaha apa sih yang sudah kita lakukan gitu. Maksudnya kita introspeksi juga ya, ketika orang tua misalnya menuntut ini, apakah kita sudah memantaskan diri kita untuk mendapatkan laki-laki atau perempuan yang baik gitu ya. Karena kan tahu sendiri Allah akan memberikan jodoh kita orang yang baik ketika kita memang orang yang baik gitu kan. Jadi nggak usah mikir yang macam-macam, ketika kita sudah melakukan yang terbaik, insya Allah pasti akan mendapatkan pasangan yang baik juga, kayak gitu kan Pak Danang ya. Betul. Masalah itu sederhana, yang rumit orangnya. Iya, betul. Masalah itu sederhana, yang rumit orangnya. Baik, mungkin itu dulu Ibu Ayu sesi pertama. Kita akan lanjutkan di sesi kedua. Teman-teman selalu pantau di YouTube kami di Psikolog Danang Baskoro. Teman-teman bisa subscribe, bisa like, bisa share, bisa komen di bawah. Kalau ada pertanyaan nanti kita akan bacakan. Saya dan Bu Ayu mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Jika Anda rasa video ini bermanfaat, silakan like, komen, dan share. Sampai jumpa!